أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan nikmat taufik hidayahnya. Kita masih dilimpahkan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini, yang insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan kajian pada subuh oleh Bapak Ustadz Susanto, yang pada pagi hari ini akan membahas kajian hadis insya Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kepada pimpinan kita, kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kelak kita tergolong umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pada pagi hari ini Bapak Ustadz Susanto akan memberikan kajian hadis sampai waktu syuruk nanti, dan di akhir acara, di akhir sesi nanti jamaah bisa menanyakan atau menambahkan tentang kajian hadis yang akan disampaikan. Kepada Bapak Ustadz Susanto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena izin dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikanlah Allah kekuatan ruhani dan kekuatan jasadiah kita untuk kita bisa
bermuajahah, berkumpul atau berhimpun di masjid ini dan majelis ini di dalam rangka untuk mendengarkan nasihat-nasihat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana di hadapan kita ada kitab kecil tapi begitu besar maknanya untuk kita ketahui, yakni hadis-hadis pilihan yang ditulis oleh seorang yang adim, yang abid, Muhammad bin Abdul Wahhab, astagfirullahaladzim, Muhammad atau Imam Nawawi maksud saya, mohon maaf ya, ini adalah kitab ditulis oleh Imam Nawawi, ulama Syafi'iyah, min ulama Syafi'iyah. Sengaja saya minta pengurus masjid, khususnya seksi pendidikan dan dakwah, untuk mengkopi kitab kecil ini untuk sebagai bahan bacaan, buat kita jamaah. Betapapun tidak saya bacakan di dalam sesi-sesi kesempatan saya, bisa dibaca-baca. Bahkan kitab kecil ini sudah begitu banyak dijual di pasaran, sehingga bisa kita baca di rumah, kita cari, kita jadikan sebagai sebuah rujukan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Dan insya Allah jika kita membaca dengan tuntas, mempelajarinya dengan tuntas, kitab ini akan memberikan muatan ilmu untuk diri kita masing-masing, sehingga kita bisa mengamaliyahkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan ada yang menyatakan bahwa jika kita mempelajari kitab ini, maka setengah dari urusan agama ini kita sudah tunaikan. Artinya sudah kita ketahui sepanjang hayat kita. Jadi jangan sampai jika kita mempelajari hadis yang penting, yang pokok-pokok itu kita tidak ketahui, dan itu menjadi satu mabadi, artinya prinsip-prinsip dasar sebagai muslim yang harus kita ketahui. Kemudian juga amaliyah yang ada di dalam hadis, kalau kita baca, kita hayati, itu sama saja kita mendengarkan nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi sudah tidak ada secara figur, tapi alhamdulillah seorang yang dalam ilmunya, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana beliau telah menuliskan beberapa hadis pilihan ini, untuk karyanya itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Para jamaah yang saya hormati, alhamdulillah, sebetulnya itu Ustaz Edison ya, tapi saya diminta, dan alhamdulillah dihadir oleh Ustaz Ali. Saya akan sampaikan satu hadis yang keberapa nih kira-kira, kalau yang mengikuti mungkin mengetahui urutannya. Apakah hadis kedua, ketiga, keempat? Sebelumnya kita membahas hadis tentang apa? Gak, ini ngecek aja, ngetes. Ngetes. Ya? Ya.
Berarti kita masuk ke hadis keberapa? Hadis keempat ya. Hadis yang keempat. Kemarin kita membahas hadis ketiga tentang An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal Islamu ala khamsin buniyal Islamu ala khamsin syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul baiti wa saumu ramadan rawahu at-Tirmidzi wa Muslim. Jadi tentang apa? Tentang dibangunnya Islam atas berapa? 3, 2, 4 yang kita kenal dengan rukun Islam. 5 pilar ya, 5 pilar, 5 prinsip dasar Islam itu dibangun. Kalau tidak ada prinsip-prinsip ini, tidak akan tegak Islam itu. Bunia itu dibangun, itu kata kerja ya, fa'il. Tapi kalau bendanya itu bunyan, bangunan, jamaknya bunyan ya. Man bana masjidah, itu kan membana itu fi'il ya. Bana itu membangun masjid. Bunia masuk fi'il majhul. Fi'il majhul itu artinya fasib, dibangun ya. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Jika tidak ada prinsip 5 pilar ini, maka bangunannya tidak kukuh, tidak kuat, akan roboh. Dan jika salah satu dari bangunan ini tidak ada di dalam diri kita, maka bisa batal keimanan kita, maka bisa batal keislaman kita. Jadi dalam bab nawaqidil atau nawaqidul, hal-hal yang membatalkan keislaman, diantaranya adalah hilang salah satu prinsip ini. Diantaranya membaca 2 kalimat syahadah. Ini menjadi prinsip dasar penting sebelum seorang muslim itu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Artinya syahadat ini harus dipahami secara utuh, integrated ya, secara utuh ya, dan diamaliyahkan. Tanpa itu maka Islam tidak ada. Islam hanya fata morgana. Betapapun kita menggunakan songkok, menggunakan baju koko, itu physically. Tapi kalau misalnya syahadat ini tidak membumi di dalam batin kita, hidup di dalam jiwa kita, maka hilang Islam itu dalam diri kita. Syahadat itu pembahasannya detail, tentunya sering dibahas oleh Ustaz Ali pada ba'da maghrib ya, insyaallah. Jadi jika yang ingin mengkaji tentang apa itu syahadatain itu apa Bapak-bapak? Syahadatain itu apa? 2 syahadat ya. Syahadat apa? Syahadah billah wa syahadah Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tidak meyakini Muhammad sebagai Rasul, sebagai utusan, figur nyata di dalam sejarah, dan kita tidak mempercayai itu, maka batal keimanan kita, keislaman kita batal. Kemudian
kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu apa? Tauhid itu apa, Bapak-bapak? Ya, betul itu, mengesahkan Allah. Jadi ada kajian, satu ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah. Ya, tauhidullah bisa diambil dari beberapa kitab, tapi yang masyhur ya bisa. Kalau saya sempat mempelajari kitab Muhammad bin Abdul Wahhab, kitab Tauhid, ya bisa juga kitab-kitab yang lainnya. Tapi kalau dasar prinsip daripada kajian akidah itu ada Imam Al-Asy'ari, ya. Sunnah, mazhab sunnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi yang dikaji secara utuh dan integrated itu adalah qul a'udzu birabbin nas. Sering kita baca di dalam tahlil, dalam urutan zikir kita. Qul a'udzu birabbin nas. Artinya apa? Artinya apa, Bapak? Artinya apa? Ya, enggak, maksud saya supaya kita komunikatif ya. Kalau Ustadz udah pada ngerti, kalau ini yang lain. Qul a'udzu birabbin nas. Biasanya Ustadz ini nih. Coba apa tuh? Ya? Oh, benar, 100. Katakanlah bahwa Rabb kita, Tuhan kita itu, Tuhan manusia itu adalah Allah ya, Rabb kita. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Apa lagi? Malikin nas. Ini dari tadi yang jawab Ustaz Supri ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Apa itu? Ya, raja manusia. Ilahin nas. 3 aspek ini harus dipahami oleh kita. Kalau tidak paham, wah, bisa lewat kita sebagai seorang muslim. Apa? Ilahin nas. Baik, Bapak-bapak. Tuhan yang diibadahi, ya, yang disembah, al-ma'bud. Baik, Bapak-bapak. Saya lanjutkan kepada hadis yang keempat. Saya di sini bukan mengkaji, membacakan saja, membacakan hadis. Ya. Semoga itu menjadi nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik summa yakunu mudghatan mithla dhalik summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh
wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqih wa ajalih wa amalih wa syaqqiyun aw sa'idun fawallahu alladhi fawallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu 'alaihi alkitab faya'malu bi 'amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu 'alaihi alkitab faya'malu bi 'amali ahli jannah fayadkhuluha. Alhamdulillah, sudah kita bacakan hadis yang keempat dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Semoga Allah meridai keduanya. Qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang benar dan yang dibenarkan. Wa huwa shadiqu masduq. Ya. Inna ahadakum yajma'u khalq. Hadis ini memberikan satu pengetahuan buat kita bahwa proses kejadian manusia itu adalah dari setetes air mani. Air mani itu dianggap hina atau bagaimana? Setetes air mani yang setiap kita jijik atau kita nggak mau dikasih setetes air mani itu. Nah, dari situlah manusia, proses awal kejadian manusia dari setetes air mani ini digambarkan dalam hadis ini. Di dalam rahim seorang ibu atau istri kita itu yang kita kenal sperma bertemu dengan sel ovum kemudian membentuk zigot. Dalam ilmu kedokteran nanti lebih pasnya, membentuk zigot dari sekian banyak sel sperma itu hanya satu saja yang berhasil, yang sukses bertemu dengan ovum, sel telur. Ovum itu apa? Sel telur dari seorang wanita. Jika Allah kehendaki bisa bertemu antara sel sperma dengan sel ovum. Dan disitulah proses berikutnya terjadi, yakni menjadi mudghah. Mudghah tadi apa dikatakan? Segumpal darah. Mudghah. Mudghah, segumpal darah. Itu di dalam rahim. Kalau dalam bahasa Arab, yajma'u. Yajma'u. Mengumpulkan, mempertemukan antara sperma, sel-sel sperma yang jutaan, miliaran itu hanya satu yang bertemu dengan sel ovum sehingga menjadi mudghah, kemudian berproses lebih lanjut. Hal ini juga proses kejadian manusia, apa yang digambarkan dalam hadis ini juga digambarkan dalam Al-Quran. Ya. Al-Mu'min, di dalam surah Al-Mu'min. Ya, Ustaz.
al-mu'minun. Nah, al-mu'minun. Nah, itu juga digambarkan proses kejadian manusia di dalam rahim seorang ibu atau istri kita. Jadi begitu luar biasa sekali di dalam rahim yang kokoh itu dikatakan rahim itu kokoh. Rahim itu satu istilah bahasa. Rahim itu tempat yang kokoh, yang penuh dengan kasih sayang. Kasih, penuh kasih. Kayak Mbah Surip. ya. Kokoh, tempat yang kasih sayang, gitu. Tempat kasih sayang. Itu Allah betul-betul jaga untuk menjadi seorang manusia yang sempurna seperti kita ini. Nah, kayak Pak Pri kan kalau dilihat enak gitu, bentuknya bagus, ya, ada tangannya, matanya, hidungnya mancung kan, ya begitu ceritanya. Ya, ada yang putih, ada yang hitam kulitnya, ya, Pak Yunus ya, tinggi, besar, gemuk, itu udah jadi manusia ya. Tapi kita pernah tahu nggak? Pernah merasakan nggak bahwa tatkala kita di dalam rahim ibu kita itu, proses itu terjadi begitu luar biasa, dan tidak hanya secara fisik ya, tidak hanya terbatas secara fisik, proses itu bisa kita lihat di dalam dunia kedokteran, bisa dipelajari yang ahli, yang dokter ya. Kalau kita hanya membacakan hadisnya, runtutannya seperti itu. Ayatnya juga seperti itu. Dari sperma bertemu dengan sel ovum, kemudian jadilah mudghah, segumpal darah. Mudghah itu segumpal darah. Kemudian menjadi segumpal daging, lahman. Lahm itu segumpal daging. Setelah segumpal darah. Itu di dalam Al-Qur'an surah tadi kata Ustaz Edison di surah Al-Mu'minun. Itu digambarkan bagaimana proses kejadian manusia. Silakan dibuka, dihayati, sehingga kalau bisa kita merenungi, oh kita seperti itu prosesnya. Dari sperma yang dianggap hina, sperma, kemudian bertemu dengan sel ovum, itu physically. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat. Seorang malaikat di sini digambarkan begitu. Mengutus seorang malaikat untuk fayamfukhu fir ruhi. Fayamfukhu fir ruhi. Kemudian menghembuskan ruh di dalamnya. Jadi sehingga fisik itu, fisik yang kita kenal dengan dunia kedokteran itu menjadi hidup, menjadi hayat. Ini jasad kita ini terpisah sebetulnya dengan ruh, tapi Allah menyatukan dengan diperintahkannya seorang malaikat menghembuskannya ke dalam rahimnya sebutannya, atau di dalam tadi, di dalam rahim itu dihembuskan ruh ya, sehingga menjadi hayat, jadi hidup. Menjadi hayat. Nah, setelah proses fayamfukhu fir ruhi, kemudian dihembuskannya ruh itu bikat bin, kemudian ditentukan seorang manusia ini, bakal manusia ini apanya tadi Pak Anwar? Rizkinya. Kemudian ajalnya, ajal kematian. Kemudian dia hidup bahagia apa hidup sengsara ya, syahid, bahagia ya,
Kemudian di sini diistilahkan wasyaqiyun, penderitaan. Itu sudah ditentukan, sudah diberi catatan di Lauhul Mahfuz bahwa Pak Santo ini kehidupannya begini gitu. Ya rezekinya segitu dikasih, ya istri 1, anak 4 gitu, nggak bisa nambah. Jadi istri nggak bisa nambah, 1 aja dikasih. Ya Pak Ahmad, ya kita ya kalau dikasih segitu ya mudah-mudahan kita terima nasib. Iya, terima nasibum fid dunya. Ya nasib kita itu kita terima aja. Ya, Pak Tarno sebagai teknisi montir mesin yang saya nggak tahu ilmunya itu kalau nggak dipelajari. Terus Pak Ustadz Ali sebagai seorang guru, seorang mudarris, muallim, muaddib, ya, pendidik, itu udah ketentuan Allah SWT. Pak Ustadz Edison sebagai ahli perikanan, dan saya nggak ngerti tentang perikanan itu apa, cara pembudidayaannya seperti apa, harus dipelajari semuanya, harus dipelajari, sehingga seolah-olah bahwa ilmu tadi, ilmu Pak Tarno yang montir itu gaib buat saya. Gaib itu artinya saya nggak tahu mana silinder, kalau bunyinya grok 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 kenapa yang rusak, kagak ngerti saya. Kalau ditanya ke saya, kalau ditanya saya apa sih istilah mutafakun alaih, tahu deh tuh. Ya, jadi kita saling sharing untuk memberikan pengetahuan, dan talenta itu sudah diberikan oleh Allah kepada kita, sudah cocok, udah pas. Ya, ada pedagang, ada pegawai kayak saya, pegawai negeri ya, pegawai pemerintah swasta sama aja. Ya, bekerja itu rezeki. Sebagai seorang guru, apalagi kalau guru itu berat ya, dia itu tidak memberikan pengetahuan saja, pengetahuan kognitif namanya, pengetahuan saja, tapi juga adabiah, tapi juga akhlak, memberikan teladan, qudwah hasanah kepada para santri atau muridnya. Itu beratnya seorang guru, muaddib, memberikan contoh adab. Ya semuanya mestinya kita harus begitu, idealnya harus seperti itu, bukan seorang guru saja. Ya, semua kita spiritnya sama, bagaimana berakhlakul karimah. Tapi dengan apa berakhlakul karimah itu? Ya dengan belajar, diberi contoh oleh seorang guru. Muaddib istilahnya, murabbi, mudarris, muallim, punya muatan masing-masing. Kalau memberikan kognitif saja, memberikan pelajaran saja namanya mudarris. Tapi kalau memberikan keteladanan, contoh ruhani, murabbi, pendidik yang lebih dalam lagi. Kalau ahli hadis disebut muhaddits, para muhaddisin, para ahli hadis. Jadi kalau kita membaca hadis atau kita mendengarkan bacaan yang dibaca oleh orang lain tentang hadis, seolah-olah kita berada di dekat Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Seolah-olah kita berada di dekat Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menasehati kita, sedang mengajari kita, sedang memberitahu kita tentang sesuatu hal yang berkenaan dengan din, agama.
Baik, ini persoalannya adalah yang menjadi pertanyaan buat kita, pertanyaan besar. Apakah kita dalam kategori termasuk orang-orang beramal amalan surga, apakah amalan neraka? Itu yang jadi soal. Karena apa? Kehidupan akhir seorang manusia sangat ditentukan oleh khawatimil haya. Di dalam akhir kehidupannya, khawatimil. Kita kan sering doa husnul khatimah. Artinya apa tuh? Husnul apa husnul? Hah? Husnul, jangan husnul. Jadi sedikit belajar bahasa Arab itu perlu juga ya. Husnul itu kematian atau akhir yang baik. Husnul khatimah ini jamaknya khawatimil. Husnul khatimah itu satu, jamaknya khawatimil. Jadi sangat ditentukan oleh khawatimil akhir kehidupan kita masing-masing. Boleh jadi sekarang naudzubillah min dzalik saya bisa berceramah pada hari ini. Mungkin di akhir kehidupan saya bagaimana ya? Saya enggak, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai di akhir kehidupan saya menjadi amalan neraka, jangan sampai. Kita berlindung dari amalan neraka itu. Dan itu sesuatu yang gaib, yang kita tidak diinformasikan oleh Allah bahwa hei kamu itu sebetulnya percuma sholat tunggang nungging berbuat baik, akhirnya kehidupan kamu itu neraka. Enggak ada, Allah enggak memberikan itu, enggak diberikan informasi itu. Kita hanya diberikan informasi imani, taat, ya, beriman kepada Allah, menjalankan segala perintah dan larangan, dan menghindari, menjauhi segala larangannya. Itu saja. Dan itu sebagai ujian hidup kita. Kalau bagaimana soal wasailul hayah, sarana hidup, itu nasib yang diberikan oleh Allah masing-masing kepada kita. Nasibun, di dalam ayat dikatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu itu lupa akan kehidupan dunia kamu, ya. Ya harus bekerja, berikhtiar mencari rezeki. Rezeki sebetulnya sebuah istilah besar untuk yang memberikan daya, energi, kekuatan di dalam diri kita. Bisa kesehatan, jadi bukan hanya uang. Bisa uang itu kecil ya. Kesehatan, terus kesehatan rohani penting sekali. Kesehatan rohani itu hanya bisa didapat dengan majelis-majelis ini. Datangi majelis ilmu, baca Quran, baca hadis, berteman dengan orang baik-baik, berteman dengan orang yang dianggap baik, solih, ya. Itu penting. Kalau kita sehari-hari berteman dengan orang-orang yang tidak baik, ngajari kejahatan, ngajari tidak benar itu, dan suruh menghindari, ngapain sih kamu baca Quran, belum tentu masuk surga. Aduh, repot itu, ya. Ngapain sih sholat rajin-rajin, belum tentu masuk surga. Emang lo tahu kalau udah dimasuk apa, ada informasi buat kak, ini bahasa gaulnya, informasi lu bawa masuk surga, percuma lo, itu repot. Itu sok-sokan minter-minterin orang itu. Kita nggak pernah tahu apa yang bin yang ditulis, yang ditetapkan buat kita ini, apakah akhir kehidupan kita amalannya itu amalan surga apa amalan neraka. Kita tidak pernah tahu. Cuma kita disebutkan dalam satu ayat itu bahwa kehidupan dan kematian itu merupakan ujian, ya, ujian. Jadi
Ujian itu artinya kan kita kadang ngerti jawabannya, tahu jawabannya, kadang enggak kan. Yang tahu jawabannya siapa? Orang yang suka mempelajari Al-Quran dan hadis, sehingga tahu. Kalau orang yang tadi itu orang-orang nyeleneh, buat apa sholat, belum tentu masuk surga. Terus kalau di akhir kehidupannya atau amalan neraka, ya, buat apa itu? Enggak begitu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun kebaikan itu akan dinilai, akan ada saving dari Allah, simpanan apa tuh, datanya ada. Ini kalau di kita itu kan CCTV, itu datanya ada semua. Kemudian di smartphone kita semua ada data, semua ada aplikasinya. Allah lebih besar lagi mesinnya. Jadi dari miliaran orang ini, itu detail Allah buat catatannya itu, ya, sehingga nggak mungkin ketuker. Yang mestinya masuk surga saya misalnya, terus yang lain masuk neraka, bukan saya yang masuk neraka, saya surga juga gitu. Itu kepinginannya, ya nggak apa-apa kan, kepinginannya harus begitu kita doanya, semua kita itu harus begitu doanya, supaya ya Allah, akhirlah kehidupan aku ini sesuai dengan amalan-amalan ahli surga. Itu doa kita mohon kepada Allah, jangan sampai di akhir kehidupan kita ini kita menjalani amalan-amalan ahli neraka. Kalau amalan-amalan surga itu apa sih? Ya salat, memenuhi perintah, segala perintah, sedekah, ya, peduli pada sesama, ya, tidak boleh berbuat jahat, tidak boleh mencuri, berzina, nggak boleh. Kalau amalan ahli neraka ya itu berzina, mencuri, nabokin orang, itu ya nih, ya, jangan tentara polisi nabokin orang larangan aja ya, boleh. Ini nggak ada polisi, nggak ada tentara ya. Kalau ada polisi nabokin orang ya nggak boleh. Ya, ya. Ya. Bunuh diri nggak boleh. Bunuh diri. Ya, kalau udah keadaannya menderita, jadilah penderitaan itu menjadi nikmat. Kalau bahagia jangan lalai, jangan lupa. Ini ujian hidup ini. Ya, sebetulnya Allah nggak tahu pendapatnya gimana Pak, benar apa salah nih? Kalau dengar ceramahnya, kita ini hidup di dunia bukan untuk bahagia. Allah nggak menciptakan hidup di dunia ini untuk kebahagiaan, ya. Lalu gimana ya? Masa kita nggak boleh bahagia? Ya, bahagialah ya, punya istri, punya anak, apalagi anak yang baik, anak yang soleh. Emang kalau neraka itu anak udah bandel semua, susah diatur. Maunya amalan neraka aja udah sedih kita, stres, akhirnya kita mati berdiri. Tapi jangan begitu, karena bikat setiap kita itu udah punya catatan masing-masing. Jangan dibilang tuh anak kita bandel hari ini, di akhir kehidupannya belum tentu dia lebih baik dari kita. Ntar dia bertobat, dia menjadi orang baik, nggak tahu, karena gaib. Sekarang kita usahanya apa? Yang penting didik kita, anak kita menjadi benar gitu aja, menjadi anak yang saleh. Alhamdulillah, ya, putranya Pak Edison ini sudah kembali ke Mesir menuntut ilmu. Itu usaha, ikhtiar. Jadi jangan bilang
Buat apa ke Mesir jauh-jauh, biaya mahal, belum tentu jadi ulama. Jangan begitu, orang-orang yang nyeleneh aja tuh, kehidupannya itu bikin merugikan aja. Ikhtiar boleh-boleh saja. Kayak Faris sekarang sedang di PT IKIM untuk ilmu di Ma'had, menghafal tahfiz dan tahsin Quran. Itu usaha. Jadi jangan sampai kita patah semangat gitu loh. Mendidik anak tuh gak henti-hentinya, ngeluarin tenaga, pikiran, keringat, uang. Itu usaha. Itu harus dilakukan, dilalui oleh kita, setiap kita. Taruh ke majelis-majelis ilmu Quran, majelis-majelis ilmu agama. Ya kalau tetap bandel ya kita doanya kan pengennya baik. Kalau tetap bandel, bikat bini ini kita nggak tahu. Kita ditulis anak kita ini menjadi orang baik nantinya atau orang yang bandel, kita nggak tahu. Bukan kemauan kita semua. Kita mah doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita mau berdoa saja dan ikhtiar. Banyak anak Nabi, siapa tuh? Kan'an. Ayo nak, naik perahu, ayo nak. Nggak mau ya. Saya mau naik yang lebih tinggi lagi, bukit, nggak kena kata air bah. Akhirnya tergilas juga, tenggelam juga. Ya anak Nabi, nah kita aja Nabi juga enggak, bukan. Ya. Kita Nabi aja enggak, ilmunya aja juga cuman buku tipis-tipis begini. Bacaannya, dengar ceramah juga jarang. Mau sempurna, kita aja nggak sempurna. Tapi doa itu penting. Harapan terus. Ar-roja, mengharap terus untuk akhir kehidupan diri kita sendiri menjadi baik. Husnul khatimah. Bukan husnul ya. Kalau husnul itu jelek ya. Pakai kaha. Ya, kaha itu salah itu. Husnul itu salah. Tapi husnul. Ya. Jadi jangan salah nyebut ya. Mudah-mudahan menjadi husnul khotimah. Ya, belajar sedikit bahasa Arab. Tahulah mengenal bahasa Arab sedikit. Paling enggak ana, anta, anti, wahu, wahu. Ya. Kultu. Iya. Ya. Belajar sedikit. Nih apa? Minimal ustadz-ustadz yang ada di sini diminta jangan sampai enggak. Saya cuma hanya bukan apa-apa ya. Saya tuh ingin ikhtiar kita itu loh. Saya nggak bisa mengajari anak bagaimana tentang ilmu-ilmu Quran ya, ulumul Quran. Maka titipkanlah ke lembaga pendidikan yang bisa mumpuni, memiliki kapasitas dan keilmuan yang baik. Jadi kalau di Ma'had itu sekarang Ma'hadnya, kalau tadi kemarin itu saya mondar-mandir ke sana tuh, keperluan si Paris, di lantai 4 turun naik, terus di masjid itu kalau habis sholat langsung santrinya itu, mahasantri sekarang sebutannya, karena santri udah di kuliah kan, itu pada ngederes Al-Quran. Sholat bisa tepat waktu, baca Quran bisa setiap hari. Kita coba yang di sini baca Quran tiap hari, malam Jumat aja paling ya, itu minimal itu malam Jumat aja. Tapi kalau di lembaga pendidikan tinggi itu tiap hari itu begitu. Sementara kita diperintah baca Quran.
Para jamaah sekalian, satu saat saya ingin nanti setelah beberapa hadis ini, paling tidak sampai hadis kelima ya, itu nanti akan direview. Tolong bapak-bapak yang hadir hari ini bisa sedikit memberikan catatan-catatan. Oh iya, siap. Ya, memberikan catatan. Kalau Pak Prima bisa, karena dia punya kunci jawabannya. Ya, ya, memberikan catatan-catatan. Oh, akhir kehidupan manusia itu ditentukan oleh amalan-amalan akhirnya, apakah amalan surga, apakah amalan neraka. Bisa jadi abid pada hari ini, besoknya nggak abid kan dia. Naudzubillah min dzalik. Kita berlindung dari perbuatan semacam itu. Maka itu menjadi doa kita untuk kita di akhir kehidupan kita ini husnul khatimah. Bukan husnul maraiyah ya. Maraiyah itu husnul maraiyah. Seorang peneliti ya, husnul maraiyah. Ada, alhamdulillah, ada yang mau didiskusikan sedikit. Sebentar lagi suruk atau sudah lewat? Ayo silakan ngobrol aja. Ya. Ya dosa, kemaksiatan itu yang dilakukan dosa. Sebelum dia bertobat, kalau sudah meninggal ya dicatat sebagai dosa, sebagai perbuatan dosa, sebagai perbuatan maksiat. Maka dari itu sering-sering beristighfar. Istighfar itu kata-kata dari ghafaro yastaghfiru. Ya, istighfaran. Kalau ada isti itu berarti memohon ampunan kepada Allah. Istighfar. Ghafaro, dia telah mengampuni. Yaghfiru, dia akan mengampuni. Maksud saya, cepat-cepat kalau kita bermaksiat, berbuat dosa, atau dianggap sekecil apapun kita berdosa, itu istighfar. Banyak-banyak beristighfar, kembali, tabah, kembali kepada jalan Allah, kepada rumah Allah. Ini kita manusia, bukan malaikat. Bisa berbuat salah, bisa berbuat maksiat, dan terkadang kita sulit untuk mempertahankan diri dalam keadaan grafik kebaikan kita itu di atas, sulit. Tapi ada juga yang bisa ya, di atas malaikat. Jadi jangan bilang nggak bisa. Soal itu bisa-bisa aja, tapi ada kuncinya. Jadi untuk grafik di atas menjadi orang amalan yang ahli surga begitu sulit. Tiba-tiba kita turun amalan ahli neraka, nyerempet. Nah, yang pengen nikah lagi nempel misalnya. Nah, itu kan jadi maksiat kan. Mau nikah nggak punya duit, takut doain bini kan gitu ya, nggak nikah maksiat kan gitu kan. Ada aja tuh jalan setan itu banyak cara. Sampai kita nih yang katanya bisa pinter bohong, setan lebih pinter lagi ya. Ada aja caranya ya. Jadi jangan nganggep kita ini lebih hebat dari setan.
Ya, setan itu lebih ahli dalam menggoda manusia. Umurnya itu ribuan tahun, kita baru berapa? Iya, emang tugasnya itu, keahliannya, keterampilannya. Ya, setan tuh ahli. Ya orang soleh aja bisa jadi akhir kehidupannya hancur. Itu ada kan kisah itu. Seorang yang soleh dititipi seorang gadis. Awalnya benar, sebulan, 2 bulan, 3 bulan benar. Kamu di kamar sana sini. Lalu timbul pikiran-pikiran itu setan. Ya di situ semua dia kalau mabuk mungkin dianggap tidak sadar kan. Kalau mabuk tidak sadar katanya. Kalau tidak sadar berarti saya bebas dari hukum. Karena saya mabuk, saya berzina. Saya membunuh. Berzina membunuh jadi double banyak dosanya. Nah, kalau pada waktu itu mati itu ya si Abid itu udah repot, udah sulit, udah cari pengampunan dari Allah. Tapi begitu ya. Maha sayang Allah, maha berkahnya Allah, maha ampunannya itu lebih luas dari maha siksanya. Benar Pak? Itu Allah itu. Makanya yang kita tiap hari kita lalein, masa bodohin, itu lebih besar kasih sayangnya daripada murkanya. Nah coba kalau lebih besar murkanya, ya kita semua nggak ada yang selamat. Bayangin aja miliaran orang manusia ini nggak ada yang selamat kalau lebih besar maha murkanya Allah. Oh iya udah tanggal-tanggalnya masa bodoh. Ini kayak sekarang nih pandemi, mahasiswa. Nggak ada demo-demo walaupun ada undang-undangnya, padahal undang-undangnya boleh. Wah udah nggak mau, daripada bikin kerjaan gua, hajar aja gitu udah. Gitu Pak. Allah tuh maha kasih, maha sayang, maha pemurahnya itu lebih besar pada kita. Coba orang kafir aja, orang yang maksiat aja masih dikasih rezeki. Coba dia berzina pakai modal kan. 80 juta siapa itu sih? Adalah seorang artis. 80 juta kita nyari duit segitu ya susah benar. Dia cuma berapa jam saja. 1 jam saja, 2 jam saja ya. Itu 80 juta buat maksiat. Jalannya dimudahin oleh bukan Allah, setan. udah dikasih jalan sama setan. Udah mencuri, merampok, bunuh, hajar. Ini udah. Maka kalau kita nggak punya iman, aduh repot. Maha adilnya Allah apa? Boleh jadi kita bebas di dunia ini, oh kita kuat, orang pada takut, tabokin aja pada takut. Ya, oh saya ini preman, ya. Siapa aja nggak berani sama saya di kampung ini. Ingat, wa'mal syi'ta. Udah berbuat suka aja deh, silakan. Tapi ingat kau akan mati. Nah, tatkala mati itulah keadilan Allah akan dijalankan. Yang tadinya merasa jagoan, merasa preman, merasa lebih kuat dari orang lain, lebih macam-macam, di akhirat habis. Gak ada yang bela. Kalau di dunia masih bisa pakai duitnya. Yang korupsi pakai duitnya, wah jadi kurang hukumannya, boleh. Tapi wa'mal syi'ta, i'mal syi'ta. Perintahnya itu kalau kamu ingin berbuat sesuka hatimu, silakan. Nabukin orang, bikin sakit hati orang, silakan. Tapi ntar kau mati baru tuh kelihatan tuh. Itu apa tuh? Cakrawala neraka itu kayak apa? Silakan.
Kalau udah jangankan mati, sakit aja preman bisa mukul gak? Kan kagak. Kalau lagi sakit kasih sakit, kasih virus saya dikit ya. Kasih virus dikit juga udah gak bisa apa-apa preman. Jangan belagu dah. Kehidupan ini tuh kita mendingan bersama, guyup, saling menebarkan kebaikan, menasehati dalam kebaikan, dalam kasih sayang, ya. Gak usah ada yang harus lebih kuat badannya lebih, ya, ya. Itu ini bahasa apa? Ringannya. Padahal dalam. Jadi sesuatu yang gaib itu justru kita harus capai. Misalnya kita mau jadi orang yang ahli surga, maka kita jalankan amalan ahli surga. Tapi ingat bahwa kehidupan dunia ini ada setan, ada malaikat, atid, raqib, terus setan juga ada. Setan atau iblis itu akan sangat-sangat berjaya jika bisa memisahkan orang bercerai. Akan berjaya dia, akan ditaruh mendapatkan mahkota oleh raja setan, iblis. Akan dinobatkan, kamu sukses. Good. Very good, ya. Kamu sukses, dapat mahkota. Itu misahin orang. Jadi setan yang punya reputasi tinggi itu begitu, bikin rame di rumah aja tuh. Gerubak-gerubuk kita sama bini kita ribut itu. Iya, masalah kecil ribut, ribut. Anak-anak ribut, ada musik. Ya, itu setan tuh gitu. Iya, ya kopral. Yang repot kiai ya, kiai lebih gede lagi setannya gitu. Ya, tapi itulah intinya bahwa kehidupan kita ini ujian. Kita diberikan pedoman, panduan kehidupan, yaitu apa? Al-Quran dan hadis Nabi. Coba bayangkan, tatkala kita membaca Al-Quran, berarti kita sedang berdialog dengan Allah, Rabb semesta alam, ya, yang paling berkuasa di atas segala sesuatu. Ya. Kemudian tatkala kita membaca hadis Nabi, seolah kita dinasihati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa sih kita bisa disiplin membaca Quran dan hadis? Nah, itu setannya itu. Udah capek, ngantuk, macam-macam udah itu ujiannya. Ya, setan tuh pinter. Dia ribuan tahun hidupnya, Pak. Dia lebih pengalaman dari kita, lebih senior. Ya, lebih senior. Tahu dia kelemahan kita apa? Hawa nafsu kita. Itu dari pusat dan di bawahnya pusat. Lubang itu ada berapa kita? Ya, di lubang-lubang itu setan itu. Ya, dubur. Ustaz Edison nanti bahas deh. Tempat-tempat masuknya setan. Madkhal, tempat-tempat masuknya. Itu. Nah, kalau kita bisa jaga itu, maka insya Allah kita akan juga kurang dalam gangguan-gangguan itu. Tatkala tidur, coba dipan kita atau tempat tidur kita bacain surah Anas, surah Al-Falaq, kita gebuk gitu. Karena dia aja bisa tidur di situ. Apalagi rumah-rumah yang belum ditempatin. Ya. Jadi jangan kita tidur sama mereka. Ya, kita usir aja. Ini bukan tempat kamu. Ini tempat saya. Kekuasaan saya ya, Iwan. Ya, itu setan jangan dikasih tempatnya di rumah kita. Kalau dikasih tempat dia ganggu kita. Malaikat rahmat susah masuk. Ya. Apa? Ya baca Quran.
Sudah bisa kan baca Quran semuanya? Ya, terbata-bata dapat nilai. Saya dengar tuh, rajin tuh bapak-bapak yang di masjid mana itu. Tiap subuh, tiap mau maghrib baca Quran tuh. Pokok mau salah mau enggak, baca aja dia. Itu udah bisa dapat laduni tuh kalau bener niatnya tuh. Laduni itu dibenerin sama Allah, diajarin sama Allah, diajarin langsung. Jadi bukannya sama ustadz ya, dia belajarnya sama malaikat kali ya. Ya, laduni. Cuman nggak sembarangan. Semua orang susah untuk dapat itu. Ada perbaikan. Jadi rajin baca Quran dibarengi dengan belajarnya. Jangan rajin doang belajar baca Qurannya, enggak. Nah, sama Ustaz Ali ya, siap maghrib. Pada maghrib di hari ini kan Minggu. Ini hari apa nih? Aduh, lupa tuh saya ngurusin si Paris. Terutama duitnya. Ya. Duit begitu suruh main di pantai lagi. Itu. Jadi ini hari apa? Ahad, Minggu apa? Sabtu? Minggu. Makanya jangan terlalu keras berpikir tentang duit ya. Duitnya kalau ada waktunya juga datang sih. Dia lain kelasnya. Ya, udah diprogram. Ya, kita harus bisa program ya semua dengan baik. Artinya rumah itu bagaimana supaya dapat malaikat rahmat itu masuk. Ya itu. Sering baca Quran. Artinya artinya baca Quran deh. Kita jangan bilang sering. Saya malu juga kalau nggak sering baca Quran disuruh sering. Orang disuruh sering, saya sendiri nggak. Ya, yang penting baca Quran. Terus buka hadis. Sehingga kita terdidik sendiri. Barang siapa yang ingin bertafaqahu fiddin, insya Allah Allah akan jalan. Akan bukakan pintu jalan itu. Akan dipahamkan tentang urusan agamanya. Nih, baca Quran walaupun terbata-bata. Bis apa nih? Depannya apa nih? Bismillah, itu dapat nilai 1. Daripada yang nggak baca. Yang nggak baca 0. Ya. Yang lancar 1. Oh 2. Oh aduh, mantap. Ikhtiarnya itu ya. Ikhtiar, usaha belajarnya itu yang harus dihargai, di reward. Ini mudah-mudahan bapak-bapak di depan saya ini udah ahli baca semua, ya. Jadi jangan sampai nggak baca. Setelah bisa baca, menghafal. Ini gimana belajar hadisnya? Udah 1, 2, 3 mau dihafal apa gimana? Mau dibaca aja? Iya betul. Iya. Padahal umur jangan disalahin umur. Di Arab Saudi ada seorang tua yang sungguh-sungguh dia menghafal Quran. Dalam usia tua bisa hafal Quran. Emang dari sayanya sendiri kan, ya paling tidak di juz yang buat sholat itu juz berapa? Juz 30, juz 29, syukur-syukur juz 28. Ya itu sering dibaca ulang-ulang aja, kayak Al-Fatihah itu kan kita ingat terus kan, ya Pak Tarno ya, kita ingat terus kan, karena sering diulang-ulang, sering dibaca. Jadi sering bacanya aja, frekuensi bacanya. Pak Jumadi, udah itu suruk ya? Udah lewat? Udah lewat 2. Bagaimana nih? Mau diskusi langsung? Gimana? Lah, lanjut aja. Wah, seneng bener kalau bicara. Baik bapak-bapak sekalian,
inti daripada hadis ini mengantarkan kepada kita kesadaran yang tinggi untuk selalu berikhtiar kepada kebaikan. Berikhtiar kepada kebaikan. Dan kehidupan ini adalah ujian. Kebahagiaan yang hakiki, penderitaan yang hakiki itu di akhirat, di neraka penderitaan, kebahagiaan itu di surga. Kebahagiaan yang benar-benar itu adalah di akhirat, bukan di dunia ini. Ya. Tapi untuk mengantarkan itu kita butuh ikhtiar kebaikan kita. Dan ingat bahwa musuh kita yang nyata itu adalah setan. Musuh bagi para asatid, orang-orang beriman itu adalah setan. Aduwwum mubin. Ya, dia masuk melalui hawa nafsu kita. Nafsu yang mana? Nafsu yang jelek. Karena manusia itu ibarat ibarat mata uang yang ada dua sisinya. Sisi pertama adalah sisi kebaikan, sisi kedua adalah sisi kejahatan. Nah, tinggal bagaimana kita memberikan sebuah bi'ah lingkungan yang memberikan kita untuk tetap dalam keadaan baik. Bi'ahnya seperti ini. Berkawan dengan orang-orang soleh, berteman dengan orang soleh, sering banyak bertanya tentang hal-hal ilmu yang bermanfaat, sering keingintahuan belajarnya juga tinggi. Jadi jangan hidup sudah 50 tahun dan lebih, bahkan masa bodoh aja, udah mendingan ngopi aja di rumah. Aduh, maaf ya, kalau dilihat waktu saya juga masih banyak kekurangannya, tapi dengan usia saya sekarang ini sudah 54. Kalau dihitung-hitung umur Nabi aja tinggal berapa tahun lagi? Ya 6. Ya, berapa tahun lagi? Aduh, jangan dong Pak. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi Pak. Sebagaimana apa? Syairnya itu. Oh. Aduh. Iya. Jadi kita belajar untuk itu. Kata Nabi, manusia yang pintar adalah orang yang selalu mengingat kepada kematian. Itu orang yang pintar, kata Nabi. Jadi nasihat kematian itu adalah menumbuhkan kecerdasan di dalam jiwa dan pikiran kita. Ya, kayak Pak Tarno ini kan asabikunal awalun di sini kan, lihat jelek baiknya saya. Pak Sa'ali kan, kita bisa lihat ya sama-sama manusiawi kita. Tapi kita harus berikhtiar untuk kehidupan dalam kelompok orang-orang yang beriman kepada Allah, kelompok orang-orang yang saleh. Itu harus penting, harus kita dekati, kita harus karib, kita harus dekat. Ya, sini adalah orang-orang yang baik yang bisa menjaga, mengingatkan kita. Nah, itu semangat hijrah dari Depok atau semangat hijrah dari tempat-tempat lainnya ya ke tempat sini adalah dalam rangka untuk lebih baik kehidupannya itu. Ketemu tetangga yang baik, ketemu teman-teman yang baik, ketemu orang-orang yang soleh, orang yang berilmu, yang bisa belajar kita di dalam. Selalu belajar. Baik, Bapak-bapak, saya akhiri saja pembacaan hadis, bukan kajian hadis ya. Pembacaan hadis ini, tolong kalau bisa hadis ini sedikitnya diberi catatan, sehingga mengingatkan buat kita bahwa kita pernah belajar membaca hadis. Kalau kita membaca kitab seorang alim, seorang ulama,
terdahulu seperti Imam Nawawi, ini seolah-olah kita bersanad. Mungkin kalau pengertian sanad itu ketemu dengan guru, sang guru pada masa beliau lah, pada masa-masa para alim itulah yang sanadnya itu sahih. Tapi kalau kita tidak lagi bisa, kita kesulitan menemukan orang yang memang pernah punya jaringan itu sanadnya. Nah, maka kita cukup membaca kitab karya-karyanya, kitab-kitabnya. Itulah kira-kira yang bisa kita lakukan, dan itu saya mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, banyak kurangnya saya. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.